Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda lagi negosiasi, rasanya pengen terbuka aja gitu, biar dapat solusi paling oke bareng-bareng, tapi kok takut ya kalau info itu mulai dipakai lawan? Itu dilema klasik banget ya. Iya kan? Antara mau bikin kuenya lebih gede bareng, atau fokus gimana caranya dapat potongan paling banyak buat kita. Seringnya kita sibuk mikirin mau kita apa, lupa kalau negosiasi itu ya kayak dansa, perlu berdua minimal. Betul, betul. Apa yang dipikirin lawan, apa yang bakal dia lakuin, itu penting banget. Nah, makanya hari ini kita mau coba bongkar bab 6 dari buku Getting More of What You Want. Judulnya menarik nih, It Takes at least two to tango. Thinking Strategically in Negotiation. Kita lihat negosiasi ini lebih kayak, apa ya, catur gitu, harus baca langkah lawan. Oke, jadi apa aja nih yang bakal kita gali? Kita lihat soal ketegangan tadi ya, antara bikin nilai bareng sama ngambil nilai buat sendiri, kaitannya sama informasi, terus pentingnya mikir strategis, antisipasi langkah lawan itu gimana? Sama nanti kita singgung juga soal informasi asimetris. Itu loh kalau satu pihak tahu lebih banyak. Wah, itu bisa jadi jebakan ya. Bisa banget. Terus terakhir, ada beberapa taktik spesifik lah ya buat jaga kepentingan kita, tapi tetap buka peluang deal. Tujuannya sih biar Anda lebih lihai negosiasinya. Nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi paham dinamika interaksinya. Siap ya? Oke, siap. Kita mulai dari dilema intinya dulu nih, soal berbagi informasi. Bener sih, kalau kita saling cerita, bisa jadi ketemu solusi yang lebih bagus buat semua. Kuenya jadi lebih besar. Tapi, risikonya itu tadi ya. Itu dia risikonya. Kalau Anda tanpa sengaja kasih tahu batas bawah Anda, reservation price Anda, wah, itu bahaya. Bahaya gimana tuh? Ya, bahaya banget. Strategi buka-bukaan total, full disclosure itu, seringnya malah jadi blunder. Coba bayangin aja, Anda masuk negosiasi, langsung bilang, oke deh, saya paling mentok bisa di angka segini. Kalau lawan Anda pinter, dia bisa aja langsung nawar tipis banget di atas angka minimum Anda itu. Terus apa hasilnya? Ya kita dapetnya mepet banget dong. Nah, dia dapat hampir semua nilai tambah yang ada, Anda cuma dapat yaitu sedikit di atas batas toleransi Anda, makanya penting banget mengelola informasi secara sadar. Kapan nahan, kapan bagi, apa yang dibagi itu harus dipikirin matang-matang lah. Oke. Jadi ngelola info ini nyambungnya ke mikir strategis ya. Negosiasi itu bukan cuma ngomongin mau kita apa, tapi interaksi. Hasil kita tergantung banget sama tindakan lawan. Kayak catur tadi ya. Persis. Nggak cukup mikir langkah kuda kita mau kemana, harus mikir juga, oke kalau kuda ke sini, lawan bakal balas apa ya? Pionnya maju, atau menterinya gerak, gitu kan? Jadi harus mikir beberapa langkah ke depan gitu ya. Di buku ini ada contoh, wah agak dramatis sih, tapi efektif banget. Truel, duel 3 orang. Hah? Duel 3 orang? Kayak di film-film cowboy dong ini. Seru nih kayaknya. Tapi kok rumit ya? Iya, memang unik. Situasinya gini, ada 3 penembak. Sebut aja White, Gray, sama Black. Akurasinya beda-beda nih. White paling kurang jago lah, cuma 1/3 kemungkinan kena. Gray lumayan, setengahnya, 12. Nah, Black ini jagoannya, 100% pasti kena. Wah, Black ngeri juga ya. Banget. Urutannya udah ditentuin. White nembak duluan, terus Gray kalau masih hidup, terus Black kalau masih hidup juga, baru balik lagi ke White. Gitu terus sampai tinggal 1 orang. Nah, pertanyaannya, White ini di giliran pertamanya sebaiknya ngapain? Kalau mikir cepet sih kayaknya tembak yang paling jago aja ya, si Black itu. Kan dia ancaman paling gede tuh. Nah, itu insting pertama yang logis banget. Tapi coba kita pakai prinsip, lihat ke depan, pikirkan mundur tadi. Skenario 1, kalau White nembak Black, terus kena padahal peluangnya cuma 13 nih, apa yang terjadi? Ya tinggal White sama Grey dong. Betul, tapi giliran berikutnya siapa? Gray kan? Yang akurasinya 12. Peluang White selamat tinggal 50%. Oke, sekarang skenario 2. Kalau White nembak Black tapi meleset, peluangnya 23 nih, gimana? Giliran Grey. Grey bakal nembak siapa ya? Gray kan rasional, dia pasti nembak yang paling bahaya buat dia. Siapa? Ya Black dong, yang 100% akurat. Tepat. Nah, kalau Gray nembak Black terus kena, peluang 1-2, White tinggal duel sama Gray. Tapi untungnya, White dapat giliran nembak pertama. Tapi, kalau Gray nembak Black dan meleset, peluang 1-2 juga. Wah, giliran Black dong. Gawat. Nah,
Black yang 100% akurat ini pasti nembak siapa? Pasti Gray lah, kan lebih bahaya dari White. Terus giliran balik ke White lagi, 1 lawan 1 sama Black. Pusing nggak? Haha, iya, lumayan nih ngikutinnya. Jadi kesimpulan terbaik buat White apa dong setelah mikir bolak-balik itu? Ini yang mengejutkan. Analisis mundurnya bilang, pilihan terbaik buat White itu justru nembak ke udara. Sengaja meleset. Hah? Kok gitu? Buang-buang peluru dong? Kedengarannya aneh, tapi coba pikir. Kalau White nembak ke udara, giliran jatuh ke Gray kan? Gray yang rasional pasti ngincer Black. Nah, kalau Gray berhasil habisi Black, White tinggal lawan Gray. Tapi White dapat giliran pertama. Kalau Gray gagal habisi Black, si Black pasti habisi Gray. Terus White lagi-lagi dapat giliran pertama lawan Black. Jadi, dengan buang tembakan pertama, White malah ningkatin peluang selamatnya dibanding langsung nembak Black atau Gray. Ini contoh ekstrim sih, tapi nunjukin banget gimana mikirin reaksi lawan itu bisa bikin strategi yang paling kelihatan jelas jadi salah. Wah, benar-benar di luar dugaan ya. Tapi ini kan contoh duel, agak jauh mungkin dari negosiasi bisnis sehari-hari. Ada nggak sih contoh yang lebih membumi gitu di buku ini, yang relevan sama kita-kita? Ada-ada, dan nggak kalah seru logikanya. Buku ini cerita soal akuisisi perusahaan REIT, itu loh, Real Estate Investment Trust di Kanada. Kliennya penulis, kita sebut aja perusahaan A. Nawar $15 per saham buat perusahaan target. Tiba-tiba muncul pesaing, perusahaan B. Wah, ada perang harga nih kayaknya. Lebih parah, si B ini ternyata melanggar perjanjian sebelumnya, terus dia pasang tawaran $18 per saham. Tepat sebelum RUPS target yang harusnya voting buat tawaran A. Kacau kan? Akibatnya, ya bisa ditebak, harga saham target di pasar langsung loncat, di atas $17 malah. Waduh, ya jelas tawaran $15 dari A jadi nggak laku dong. Pemegang saham pasti nggak mau lah. Terus si A gimana? Naikin tawaran gitu aja? Nah, disinilah AM make otak strategisnya. Mereka mikir, oke, pemegang saham jelas nggak bakal terima $15 kalau bisa jual lebih mahal di pasar. Tapi langkah si B ini kan pelanggaran. Jadi, alih-alih langsung ikut-ikutan naikin tawaran tinggi buat nyaingin B, perusahaan A bikin manuver lain. Manuver gimana tuh? Mereka bikin pengumuman publik, ngancam bakal nuntut perusahaan B lewat jalur hukum. Tuntutannya bakal panjang, mahal, dan bikin repot. Nah, ancaman litigasi ini bikin investor jadi ragu. Ada ketidakpastian kan? Akhirnya harga saham target mulai turun lagi, ke sekitar $16. Baru setelah harga turun itu, perusahaan A naikin tawaran mereka. Tapi nggak tinggi-tinggi amat, cuma jadi $16.50 per saham. Cerdik juga ya. Jadi mereka dinginkan dulu pasarnya, pakai ancaman, baru masuk lagi. Berhasil nggak? Berhasil. Mereka akhirnya menang akuisisi. Intinya, mereka nggak cuma reaktif sama tawaran B, tapi mereka antisipasi gimana pasar dan pemegang saham bakal bereaksi sama tindakan mereka, yaitu ancaman tuntukan, dan mereka pakai reaksi itu buat keuntungan mereka. Itu contoh mikir strategis di dunia nyata. Tapi, ada satu hal lagi yang penting banget diingat. Asumsi kalau semua orang bakal 100% rasional kayak di contoh Truel atau Catur tadi, itu nggak selalu pas loh di dunia nyata. Kita kan manusia, ada psikologinya. Persepsi soal keadilan itu seringkali kuat banget pengaruhnya. Oh iya, maksudnya gimana tuh? Bisa ngalahin untung rugi gitu? Bisa banget. Kadang orang rela rugi dikit asal ngerasa adil. Atau sebaliknya, nolak untung kalau ngerasa diperlakukan gak adil. Pernah dengar ultimatum game? Kayaknya pernah dengar sekilas. Gimana itu? Eksperimennya simple. Ada 2 orang, gak saling kenal. Dikasih duit, misalnya Rp100.000, buat dibagi. Orang pertama si alokator, dia yang usul pembagiannya. Misalnya, oke, 90.000 buat saya, 10.000 buat kamu. Orang kedua, si decider, cuma bisa bilang iya atau enggak. Kalau iya, ya dibagi sesuai usulan. Kalau enggak, dua-duanya nggak dapat apa-apa. Zong. Kalau pakai logika murni, si decider harusnya terima aja dong tawaran berapapun, asal nggak nol. Kan 10.000 lebih baik daripada nggak dapat sama sekali. Secara teori ekonomi murni, iya. Tapi prakteknya gimana? Tawaran yang timpang banget kayak 90-10 atau bahkan 99-1, itu sering banget ditolak. Loh, kok bisa? Rugi dong dia. Iya, rugi uang.
Tapi mungkin dia merasa puas karena udah menghukum si allocator yang dianggap serakah. Orang rela nggak dapat 10.000 itu demi keadilan versinya dia. Tawaran baru mulai banyak diterima kalau udah mendekati, katakanlah 70-30. Paling aman, ya kalau dianggap adil, sekitar 50-50. Yang menarik, ini berlaku bahkan kalau jumlah uangnya gede banget loh. Setara gaji berbulan-bulan gitu. Rasa keadilan ini kuat banget. Wah, ini penting banget nih buat Anda para pendengar. Jadi pas nawar atau bikin proposal, jangan cuma ngitung angka untungnya aja. Coba lihat dari kacamata lawan. Ini kira-kira bakal kerasa adil nggak ya buat dia? Tawaran yang bagus di atas kertas, tapi kerasa nggak adil bisa mental mentah cuma gara-gara emosi. Bukunya juga nambahin konteksnya ngaruh. Misalnya yang bagi duit itu dapat haknya karena usaha atau cuma undian, itu bisa beda ekspektasi adilnya. Nah, selain soal keadilan, tantangan strategis lain yang sering banget muncul itu asimetri informasi. Ini kondisi pas satu pihak tahu lebih banyak info penting dibanding pihak lain. Wah, ini bisa jadi jebakan Batman nih. Pernah dengar analogi pasar mobil bekas lemon dari George Akerlof? Oh iya, yang soal susah bedain mobil bagus sama mobil jelek lemon, itu ya? Betul. Di pasar mobil bekas, penjual kan pasti tahu kondisi mobilnya lebih detail dari pembeli, ya kan? Nah, si pembeli ini mikir, kalau penjual mau jual mobilnya di harga X, jangan-jangan karena emang ada masalahnya nih mobil, makanya dijual segitu. Jadi si pembeli karena takut dapat lemon, cenderung nawar lebih rendah buat jaga-jaga. Akibatnya apa? Penjual mobil yang beneran bagus jadi males jual ya? Harganya kemurahan. Nah, itu dia. Akhirnya pasar malah isinya mobil-mobil yang kualitasnya ya gitu deh. Ini nunjukin gimana kurangnya informasi di satu sisi bisa ngerusak pasar. Terus gimana nih kaitannya sama negosiasi kita? Ada tips biar nggak kejebak kayak pembeli mobil tadi? Pertanyaan kunci yang harus Anda tanya ke diri sendiri sebelum ngasih tawaran, apalagi kalau curiga lawan tahu lebih banyak. Kalau tawaran saya ini diterima, informasi baru apa yang saya dapat dari fakta bahwa dia mau terima? Tindakan lawan menerima tawaran kita itu bisa jadi sinyal penting. Buku ini kasih contoh bagus banget soal ini. Namanya Kutukan Pemenang atau Winner's Curse. Bayangin, perusahaan A mau beli perusahaan T. Perusahaan T ini bisnisnya nyari minyak. Nilai asli perusahaan T buat pemiliknya sendiri yang tahu persis cadangan minyaknya berapa, itu antara 0 sampai $100 per saham. Rata-ratanya $50 lah. Tapi perusahaan A ini, karena dia punya teknologi atau cara kerja yang lebih efisien, sinergi, dia nilai perusahaan T itu 50% lebih tinggi dari nilai aslinya. Jadi buat A, nilainya antara 0 sampai $150, rata-ratanya $75. Masalahnya, asimetri informasi jelas banget di sini. Sekarang, anggap perusahaan A semangat banget mau beli terus nawar $60 per saham. Nah, coba pikir, kalau pemilik T mau terima tawaran $60 ini, apa artinya? Artinya nilai asli T buat dia pasti $60 atau kurang dong. Kalau lebih, ngapain dijual $60? Pinter! Jadi, fakta bahwa tawaran $60 diterima itu ngasih tahu A kalau nilai asli T ada di rentang 0 sampai $60. Nilai rata-rata di rentang itu berapa? Setengahnya ya, berarti $30. Betul. Nah, disinilah kutukannya datang. Kalau nilai asli rata-rata T itu $30, berdasarkan fakta tawaran yang diterima, berarti nilai T buat perusahaan A berapa? Ingat, A menilai 50% lebih tinggi. Berarti $30 ditambah setengahnya $15. Jadi $45. Wah, Hanya nawarnya $60 kan? Artinya, justru karena tawarannya diterima, A malah rugi $15 per saham. $60 dikurangi $45. Dia menang bidding tapi kemahalan. Ini winner's curse gara-gara asimetri informasi. gila. Ini benar-benar mind-blowing sih. Jadi intinya, buat Anda, hati-hati. Tindakan lawan bicara menerima tawaran Anda itu bisa jadi info paling penting. Jangan sampai menang tapi buntung gara-gara nggak sadar info tersembunyi ini. Terus kalau gitu, gimana cara kita ngelola informasi kita sendiri biar aman tapi tetap efektif? Kayaknya ada satu aturan dasar ya di buku ini. Jangan pernah secara terang-terangan bilang reservation price kita. Batas bawah atau atas kita itu rahasia dapur lah ya. Bener banget. Resiko oversharing, kebanyakan ngomong, itu nyata. Contoh gampang aja, nawar sama calo tiket konser. Kalau Anda keceplosan, wah saya budgetnya mentok 300.000 nih. Si calo bakal mikir, jangan-jangan bisa lebih nih. Terus dia bakal tekan terus di sekitar angka itu. Anda kayak ngasih target gampang ke dia.
Kalau Anda tahan info itu, Anda punya ruang manuver lebih luas. Oke, itu kalau soal batas harga. Gimana kalau kasusnya beda? Misalnya kita tahu nih, ada satu isu yang sebenarnya kita sama lawan itu maunya sama, kongruen isu. Tapi kayaknya lawan belum sadar kalau kita sama. Wah, ini situasi menarik nih. Ada keunggulan informasi di pihak kita. Ada dua strategi utama yang bisa diambil, kata buku ini. Opsi pertama, jujur aja. Langsung bilang, soal jadwal ini kayaknya kita sama-sama pengen lebih cepat dari rencana ya. Ini bisa bangun hubungan baik, goodwill, dan cepat kelar di isu itu. Oke, itu cara yang baik. Ada cara lain? Ada opsi kedua, ini lebih taktis ya, manfaatin info itu. Anda bisa pura-pura isu itu penting banget buat Anda, butuh pengorbanan gitu, terus Anda mengalah di isu itu. Tapi sebagai gantinya, minta konsesi lebih besar dari lawan di isu lain yang beneran penting buat Anda. Wah, jadi kayak barter pura-pura gitu ya. Ngasih sesuatu yang sebenarnya gratis buat kita, tapi minta imbalan. Agak licin nggak sih itu? Ya, ini memang masuk area abu-abu soal etika negosiasi bagi sebagian orang. Buku ini nyajiinnya sebagai pilihan strategi. Mau pilih yang mana? Ya tergantung tujuan negosiasi Anda, mau bangun hubungan jangka panjang atau enggak. Intinya sih, dua-duanya cara memanfaatkan keunggulan informasi, tapi dampaknya ke hubungan bisa beda. Oke. Sekarang kita geser ke taktik negosiasi yang lebih teknis nih. Buku ini ngebandingin dua cara umum. Negosiasi poin per poin, yuk beresin yang gampang dulu, sama ngajuin proposal langsung dalam bentuk paket, packaging proposals. Mana yang lebih bagus, cara strategis? Pendekatan selesaikan yang gampang dulu ini, meskipun kedengaran masuk akal dan sering banget kita lakukan, sebenarnya punya kelemahan gede dari kacamata strategi. Pertama, dan ini paling krusial, cara ini sering nutup potensi integratif. Potensi buat nemuin solusi kreatif yang nambah nilai buat semua. Kenapa? Kenapa tuh? Karena jadi nggak bisa trade-off, nggak bisa tuker tambah konsesi antar isu. Kalau tiap poin dibahas satu-satu sampai kelar, ya udah, nggak ada lagi ruang buat bilang, oke deh, saya ngalah soal harga. Yang penting buat Anda, asal kamu bisa cepetin pengiriman. Yang penting buat saya. Kesempatan buat saling kasih di poin yang beda jadi hilang. Oh, jadi nggak bisa barter antar isu gitu ya? Betul. Kedua, cara ini seringkali nyisain isu paling alot, paling susah di bagian akhir. Pas sudah sampai situ, isu-isu gampang udah kepake semua, nggak ada lagi modal buat ditukar atau buat pemanis. Akhirnya apa? Ya jadi adu otot aja, siapa kuat, win-loss banget. Risiko deadlock jadi tinggi, hubungan bisa rusak. Ketiga, seringkali kita asumsi isu yang gampang buat kita, pasti gampang juga buat dia. Padahal belum tentu. Bisa jadi isu remeh buat kita itu justru paling penting buat dia. Kita kasih gitu aja di awal tanpa minta apa-apa, sayang banget kan, buang alat tawar berharga. Wah, iya juga ya. Banyak juga minusnya ternyata. Jadi proposal paket ini alternatif yang lebih oke ya? Apa aja kelebihannya? Proposal paket itu memungkinkan kita gabungin beberapa isu sekaligus. Kita bisa secara eksplisit nawarin trade-off. Misalnya, kita langsung sodorin. Paket A, harga sekian, kirim 3 minggu, garansi 2 tahun. Ini langsung mancing lawan buat nunjukin prioritasnya. Mungkin dia balas, gimana kalau paket B? Harga naik dikit, tapi kirim bisa 1 minggu, garansi tetap. Lebih kelihatan kan apa yang penting buat dia? Selain itu, ngasih paket utuh gini sering lebih efektif buat mancing counter offer tanpa kita perlu buka kartu satu-satu soal preferensi detail kita. Ada lagi nih teknik yang lebih canggih dari proposal paket. Namanya MESO. Itu singkatan dari Multiple Equivalent Simultaneous Offers. Jadi kita bikin beberapa proposal paket sekaligus. Maksudnya nawarin beberapa pilihan gitu? Iya, tapi kuncinya di kata equivalent. Kita rancang beberapa paket, biasanya 3 atau 4 lah, isinya beda-beda. Tapi dari sudut pandang kita, nilai atau kepuasan total yang kita dapat dari tiap paket itu kurang lebih sama, setara gitu. Contohnya gimana tuh? Biar kebayang. Misalnya gini, paket A, harga 100 juta, kirim 4 minggu, garansi 1 tahun. Paket B, harga 110 juta, kirim 2 minggu, garansi 1 tahun. Paket C, harga 105 juta, kirim 4 minggu, garansi 2 tahun. Buat kita, mungkin tiga-tiganya ini sama okenya. Terus kita tawarin tiga-tiganya barengan ke lawan. Kita tanya, dari 3 opsi ini, mana yang paling cocok buat Anda? Atau paling nggak bisa tolong urutin dari yang paling disuka. Wah, menarik. Terus untungnya apa kita repot-repot bikin 3 paket gitu? Untungnya banyak secara strategis. Pertama,
Ini cara halus buat gali info soal prioritas lawan tanpa nanya langsung kayak interogasi. Kalau dia milih paket B, kita jadi tahu, oh dia ngejar waktu kirim nih, rela bayar lebih mahal. Kedua, ngasih pilihan gini bikin lawan ngerasa punya kontrol, sense of agency, jadi dia lebih komit sama dealnya nanti. Ketiga, kesannya lebih kolaboratif lah. Nggak kayak kita maksa satu tawaran aja. Ya, ada risikonya juga sih. Kalau lawannya jeli banget, dia bisa nebak-nebak prioritas kita dari pola paket yang kita kasih. Kita coba rangkum nih, poin-poin paling penting buat dibawa pulang, apa aja ya? Pertama yang paling dasar nih, sadar kalau negosiasi itu bukan ngomong sendiri, tapi dialog strategis. Hasil kita tergantung lawan. Jadi jangan cuma mikir gue mau apa, tapi mulai tanya dia mau apa, terus dia bakal gimana kalau gue gini. Kedua, biasain lihat ke depan pikir mundur. Proyeksikan dulu baru bertindak. Ketiga, informasi itu bisa jadi senjata, bisa jadi ranjau. Kelola pinter-pinter, kapan bagi, kapan tahan, waspada sama sinyal dari tindakan lawan, apalagi kalau infonya nggak seimbang. Keempat, jangan lupain psikologi. Rasa adil itu beneran ngaruh, bisa ngalahin hitungan untung rugi. Kelima, pakai taktik kayak proposal paket atau MSO buat cari solusi kreatif dan kelola info lebih efektif. Jangan kejebak nawar satu-satu. Tepat banget rangkumannya. Ya memang sih, buat bisa mikir strategis kayak gini, butuh latihan, butuh disiplin. Ini bukan soal jadi licik atau gimana ya. Tapi lebih ke arah punya pemahaman yang utuh, yang sadar soal dinamika di balik layar negosiasi. Kalau kita paham ini, potensinya bukan cuma dapat hasil yang lebih bagus ya, tapi kita juga bisa lebih ngendaliin jalannya interaksi. Nggak gampang kebawa emosi, nggak kejebak cara pikir yang sempit atau reaktif doang. Kita jadi pemain catur yang lebih sadar lah di papan negosiasi ini. Mau kasih tantangan kecil buat Anda. Coba deh di negosiasi berikutnya, sekecil apapun itu, pas mau ngasih proposal atau pas mau jawab tawaran orang lain, berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri. Kalau lawan saya terima tawaran ini, apa sih yang saya pelajari soal dia? Soal prioritasnya, batasannya, atau info yang dia punya. Terus kira-kira langkah dia selanjutnya apa ya? Coba renungkan, gimana jawaban pertanyaan itu bisa jadi mengubah strategi atau tawaran yang mau Anda kasih. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.